Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti live streaming GRII Citra Raya. Mari kita berdiri dan masuk dalam saat teduh untuk mempersiapkan hati dalam ibadah pagi ini. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Kebaktian pagi ini dimulai dan didasari dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri, kita menyambut votum pagi ini dengan menaikkan pujian yang pertama. Hai makhluk Allahmu besar. Hai makhluk Allahmu besar, bernyanyilah dan bergemar. Haleluya, haleluya. Nyanyian baru angkatlah, pujian dari dunia. Puji Allah, puji Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hai turutlah memuji pengasihannya. Haleluya, haleluya. Segala kaum di dunia sebagai anak-anaknya. Puji Allah, puji Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluknya sekalian, berhimpun dan bernyanyian. Haleluya, haleluya. Dan puji Allah yang kudus, sekarang dan selalu terus. Puji Allah, puji Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, tetapi Engkau yang memberikan kepada kami pembenaran, sehingga kami berani hadir, datang ke hadirat Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam pimpinan-Mu Tuhan, ibadah pagi ini, baik kami semua yang Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan, termasuk juga semua peralatan yang kami pergunakan untuk live streaming. Kiranya Tuhan menolong semuanya dan biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan semua yang mendengarkan atau mengikuti ibadah ini, baik di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menilik mereka satu persatu, biarlah mereka dapat membawa berkat dari Tuhan melalui firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Kami menyerahkan semua dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami mulai ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita naikkan pujian yang kedua, Dahulu ku tersesatlah.
Dahulu ku tersesatlah, jauh dari jalan kasih Allah. Sungguh pun kau selalu tolak Yesus yang telah mati bagiku. Dia lepaskan daku dari dosa. Di Golgota tanggung hukumanku, dihapuskannya semua dosaku. Kini ku dapat sentosa, di ribaannya ku rebah, maka luka rusuknya pun nyata. Kini hatiku lunaklah, karena demikian besar kasih-Nya. Dia lepaskan daku dari dosa. Di Golgota tanggung hukumanku, dihapuskannya semua dosaku. Kini ku dapat sentosa. Kini aku menerima sukacita dan sentosa surga. Padaku rahmat diberinya, kau pun tentu beroleh keselamatan. Dia lepaskan daku dari dosa. Di Golgota tanggung hukumanku, terhapuskannya semua dosaku. Kini ku dapat sentosa. Ya, demikianlah memang dahulu kita tersesat, tetapi oleh anugerah Tuhan menyelamatkan kita semua. Mari kita membaca Alkitab kita secara bertanggapan yang ada di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya ayat yang ganjil, dan song leader akan membacakannya dengan ayat yang genap. Saudara mengikuti yang genap. Demikianlah firman Tuhan, Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu yang telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan secara bertanggapan. Kita masuk ke dalam warta. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah Global Convention yang sekarang sedang berlangsung karena mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 6. Hari ini adalah tanggal 4 yang masih mengikuti. Buat saudara-saudara yang masih mengikuti, biarlah kiranya saudara mendapatkan berkat melalui pemberitaan firman Tuhan di dalam Global Convention ini. Yang kedua, ada PA Anak dengan seri Asik setiap Sabtu, dan Sabtu ini masuk ke dalam seri yang ke-8. Setelah itu, sampai dengan seri 10, kemudian setelah itu masuk ke dalam seri 11 sampai dengan 20, dengan tema Usaha Manusia Mencari Keselamatan. Setiap Sabtu, Bapak Ibu yang memiliki anak yang masih kecil,
dapat mengikuti, anak-anaknya dapat diikutkan untuk mengikuti pendalaman Alkitab Anak seri Asik. Yang ketiga, PA, setiap Kamis, dan Kamis ini dengan judul Malaikat Tuhan, PA Kamis, yang akan dibawakan oleh Vikaris Bakti Anugrah, dan kemudian hari Jumat dengan judul Anak Manusia, yang akan dibawakan oleh Vikaris Imelda Ginting. Jadi Kamis dan Jumat minggu ini, Kamis Malaikat Tuhan, Jumat Anak Manusia. Yang terakhir adalah penerimaan siswa Logos. Secara eksternal masih dibuka sejak tanggal 22 Agustus yang lalu sampai dengan 30 Oktober. Buat Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak atau saudara atau kenalan siapapun yang akan masuk, baik itu TK, SD, SMP, dapat mendaftarkan diri ke Sekolah Kristen Logos. Demikianlah pengumuman atau warta pada pagi hari ini. Kita melanjutkan pujian kita nomor 3, Ya Tuhan tiap jam, sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Saya undang semuanya berdiri dan kita masuk ke dalam pokok-pokok doa syafaat. Ada 4 pokok doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk Global Convention yang sedang berlangsung, agar peserta juga mendapatkan api penginjilan dan menjalankan seperti teladan dari pembicara. Mari kita berdoa bersama-sama mengenai hal ini. Bapa di surga, kami menyerahkan Global Convention yang sekarang sedang berlangsung. Tuhan, dari berbagai dunia, belahan dunia, dan banyak yang mengikuti, lebih dari 30.000 mengikuti atau mendaftarkan online streaming ini. Tuhan, kami menyerahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Biarlah apa yang sudah dibagikan oleh hamba-hamba-Mu, api penginjilan, semangat penginjilan, biarlah semuanya dapat kami terima, dan kami dapat meneladani apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, menguasai diri kami, memberikan kami keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk menyampaikan Injil, agar Injil dapat diberitakan ke seluruh penjuru dunia, baik di kota, di desa, di lembah, di gunung sekalipun, di kota-kota besar maupun kota-kota yang terpencil. Biarlah api penginjilan ini dapat berlangsung. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang kedua, kita berdoa masih tentang Global Convention. Biarlah acara ini dapat berjalan dengan lancar.
Tuhan pakai segala peralatan yang dipergunakan maupun SDM yang ikut berbagian di dalam menjalankan ini semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sementara Global Convention sedang berlangsung, kiranya Tuhan menyertai mereka semua, baik peralatan semua yang dipakai, biarlah dapat dipergunakan untuk menjangkau ke seluruh dunia, menjangkau di kota maupun di desa, di tempat-tempat terpencil sekalipun. Terima kasih Tuhan melalui berkat ini Tuhan, melalui saluran internet di mana mereka yang berada di tempat-tempat jauh sekalipun dapat mendengarkan firman Tuhan. Engkau pakai juga sumber daya manusia yang menjalankan, yang ikut berbagian di dalam acara ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kesehatan, biarlah semuanya dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita berdoa untuk kebangunan gereja di seluruh dunia. Biarlah mereka bangkit dari zona nyaman dan mengejar ketertinggalan dalam menjalankan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa untuk kebangunan gereja dimanapun berada. Tuhan, biarlah mereka semua sadar dan bangkit mengejar ketertinggalan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah gereja-gereja dapat menjalankan kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri, agenda tersendiri, tetapi mereka dapat menjalankan agenda Tuhan, kehendak Tuhan yang diutamakan. Tuhan tolong mereka semua, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, biarlah mereka dapat bersatu padu untuk menjalankan kehendak Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir kita berdoa untuk orang-orang Kristen yang dianiaya karena imannya. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang-orang Kristen yang karena imannya dianiaya, dipersulit dalam segala hal apapun juga yang terjadi. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai, menguatkan iman mereka, Tuhan memberikan jalan keluar ketika mereka menghadapi jalan buntu. Tuhan yang susah Tuhan hiburkan, Tuhan menolong. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya doa ini Tuhan mendengarkan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan, dan kami menutupnya doa ini dengan doa Bapa kami yang sedemikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita melanjutkan pujian kita yang keempat. Pujian yang keempat, Pakai Hidupku Ini. Saudara, sebelum kita menaikkan pujian, di dalam ayat yang pertama, ada kata pakai hidupku ini seluruh roh dan jiwaku. Tetapi kita tahu teologi reform mengakui secara dikotomi, artinya hanya kita terdiri dari dua bagian, tubuh yang kelihatan ini dan roh atau jiwa yang tidak kelihatan. Memang di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 terlihat sepertinya adalah trikotomi, tetapi ini hanyalah satu ayat saja. Sementara di ayat-ayat yang lain, roh dan jiwa menggambarkan satu entitas yang sama, yaitu bagian yang tidak kelihatan, sedangkan yang disebut tubuh materi adalah bagian yang kelihatan. Mari kita naikkan pujian ini dan kalimatnya menjadi pakai hidupku ini seluruh roh atau jiwaku. Mari kita naikkan pujian ini. Lagu 4, saya punya rekening. Pakai hidupku ini seluruh roh atau jiwaku. Pakai tanganku ini
hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikutku. Pakai suaraku ini, selamanya memuji-Mu, memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku rela. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu. Bagi-Mu ku sembahkan. Kamera. Oke, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kebaktian minggu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Untuk kami anak-anak Tuhan, di dalam banyak kesulitan, Tuhan masih menyediakan penghiburan kepada setiap kami, melalui kami menghampiri tata Tuhan, bersekutu di hadapan Tuhan, dan siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami akan dengarkan, Roh Tuhan bekerja di dalam hati setiap kami, memenuhi hati kami, dan membuat kami mengerti atas firman Tuhan, dan membuat kami melakukan kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengarkan. Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan, berkatilah dia dan urapilah dia. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita sudah masuk ke seri yang ke-7 tentang perbandingan yang kita sedang amati di dalam Alkitab, yaitu The Study of Comparison in the Bible. Kita sudah masuk ke seri yang ke-7, lalu kita membahas tema perbandingan kaya dan miskin. Kita sudah membahas dari seri-seri sebelumnya, saudara bisa lihat di YouTube, di channel GRI Citra Raya, saudara bisa dengarkan dari awal. Kita sudah membahas yang pertama sama yang terakhir, atau yang terutama sama yang terkemudian. Kita juga sudah membahas posisi kanan, posisi kiri. Lalu kita sudah membahas tentang yang terutama sama hamba. Dan kita sudah membahas kaya dan miskin. Dan hari ini tema kaya dan miskin adalah yang keempat. Dan hari ini kita akan selesaikan tentang tema kaya dan miskin. Minggu lalu kita sudah melihat ayat perjanjian lama yang banyak orang ambil, lalu orang salah mengerti. Dan ayat itu dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 12. Minggu lalu kita sudah menjelaskan secara detail, yaitu orang miskin akan ada selalu bersama-sama dengan kamu. Ayat itu di PL artinya apa? Kita sudah eksposisi di dalam perjanjian lama waktu di minggu lalu. Hari ini saya akan mengajak saudara melihat satu bagian di dalam tulisan Paulus mengenai relasi kaya dan miskin. Dan ayat ini juga yang paling banyak dikutip oleh teologi sukses, lalu mereka jadikan semacam ayat nas di dalam khotbah-khotbah mereka. Kita akan melihat di dalam kitab Korintus. Mari kita membaca bersama-sama di dalam Korintus pasal yang ke-8, 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-8, mereka suka kutip ayat yang ke-9. Hari ini kita akan membahas tema kaya dan miskin, dan hari ini saya akan menyimpulkan tema kaya dan miskin, dan kita akan selesaikan tema kaya dan miskin. Nanti minggu depan kita akan membahas perbandingan tema yang lain. Kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat ini dari dulu saya sudah dengar orang mengkhotbahkan dan orang mentafsirkan. Khususnya waktu orang kaitkan ayat ini dengan teologi sukses. Kalaupun tidak memakai semacam slogan teologi sukses, mereka waktu khotbahkan itu sudah mengarah ke teologi sukses. Ayat ini berkata, Yesus kaya, lalu jadi miskin. Lalu membuat kita yang miskin sekarang menjadi kaya. Wah, akhirnya semua orang berbondong-bondong mau percaya Tuhan Yesus karena kita semua akan dibuat menjadi kaya. Ingat, kalau saudara mau kaya, saudara harus miskin dulu. Kalau mau lihat ayat ini secara hurufiah, perhatikan Yesus yang kaya, lalu betul-betul jadi miskin, sehingga membuat kita yang miskin menjadi kaya. Ini beda konteksnya, kalau saudara ambil secara hurufiah, maka saya juga bisa menantang saudara untuk tafsirkan secara hurufiah, yaitu begini. Saudara kalau tafsirkan ayat ini hurufiah, percaya Tuhan Yesus akan jadi kaya, saya akan pakai teori itu untuk tanya saudara. Yesus kaya jadi miskin. Yesus betul-betul miskin dan sangat-sangat miskin. Saudara mau jadi kaya, harus betul-betul sangat-sangat miskin dulu. Baru boleh terima teori hurufiah ini. Kok enak saudara sudah kaya, lalu minta lebih kaya lagi. Enggak fair saudara. Jadi banyak orang waktu kutip ayat Alkitab, dia kira dia sudah sesuai dengan firman Tuhan, padahal teori dia sendiri kontradiksi dan konflik, saudara ya. Saudara kalau lihat ayat ini, berbicara tentang apa? Nanti kita akan lihat seluruh konteks di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ini. Dan hari ini saya akan mengajak saudara melihat ayat ke-9 yang salah dimengerti. Saya akan koreksi dulu cara penafsiran ayat ke-9. Ayat ke-9 ini adalah ayat yang ditulis oleh Paulus, yang saya percaya ini adalah ayat kiasmus. Mari kita lihat. Pasal yang ke-8 ayat ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Ya, kiasmus begini. Ini ada kata pertama, miskin. Kalau saya kasih A, miskin, A. Oke. Lalu perhatikan, sekalipun ia kaya, B, kaya. Oke. Supaya kamu menjadi kaya. Nah, kaya sama. Ini kaya pertama B. Kaya kedua B aksen. Lalu perhatikan, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya B aksennya, oleh karena kemiskinannya A aksen. Perhatikan di sini. Jadi A, miskin. A aksen, miskin. B, kaya. Lalu B aksen, kaya. Nah, kalau kiasmus bisa terjadi begini, yaitu di ujungnya ada 2, yaitu B dan B aksen. Kiasmus bisa juga ujungnya cuma 1, misalnya A, B, C. Ada 1 lagi di sini C, lalu B aksen, lalu A aksen. Maka puncaknya adalah di C. Tapi kalau yang C tidak ada, lalu dia berhenti di sini, berarti puncaknya di B sama B aksen. Nah, saudara perhatikan, kalau puncaknya di B dan B aksen, kita harus melihat ada apa di tengah ini. Mari kita lihat sekali lagi, yang miskin ini tidak sulit. A, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. A sama A aksen, ini paralelnya pas. Oleh karena kemiskinannya. Kita tidak usah terlalu banyak pikir yang susah-susah karena sudah paralel. Kemiskinan Kristus. Okay? Tapi yang B dan B aksen ada lain. Lihat, yang B ini Yesus kaya. B aksen, kita yang kaya. Ini beda, saudara. Kalau yang miskin, Yesus miskin. Lalu A aksen, Yesus miskin. Aman. Tapi yang kaya, Yesus kaya, lalu kita kaya. Nah, ini terjadi loncatan, saudara. Lalu apa yang mau dinyatakan? Yesus di dalam hidup, apakah betul-betul dia kaya? Jadi banyak orang waktu membaca ayat ini, mereka salah mengerti, mereka putar. Putarnya begini.
Lihat, Yesus kaya, lalu jadi miskin. Maka membuat kita yang miskin menjadi kaya. Perhatikan, ini perubahan kiasmus. Saya ulangi ya, Alkitab bilang, Yesus miskin. Sebelumnya dia kaya. Membuat kita kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi miskin, kaya, kaya, miskin. Jelas? Saya baca sekali lagi ya, saudara konsentrasi. Karena ayat ini kalau sudah beres, baru kita akan melihat seluruh konteksnya. Lihat di ayat ke-9, miskin, kaya, kaya, miskin. Orang sekarang baca Alkitab, lihat Yesus kaya, lalu jadi miskin. Membuat kita yang miskin jadi kaya. Lihat dia rubah semua kiasmusnya. Akhirnya puncaknya ke miskinnya. Padahal puncaknya itu mestinya kaya. Alkitab mau menyodorkan, kejarlah kekayaan di dalam Kristus. Yang ini mereka buang, mereka tafsirkan kejarlah kekayaan di dalam hal materi. Sekarang kalau sudah mengerti ayat ini, betapa bahayanya pendeta-pendeta zaman sekarang memutar balik ayat firman Tuhan. Dan banyak orang Kristen dibodohi oleh pendeta-pendeta sampai hari ini mata masih belum tercerik. Maka harap khotbah-khotbah yang kita upload di YouTube mencelikkan banyak pikiran orang supaya tidak lagi kena tipu oleh pendeta-pendeta palsu. Kalau ayat ini berbicara tentang kekayaan, kalau dia mau pegang ayat ini tentang kekayaan, oke, sekarang kita sudah mengerti. Mereka sudah memutar kiasmus ini, yaitu dari kaya menjadi miskin, miskin menjadi kaya. Kita sudah lihat kesalahan fatal. Kedua, kesalahan fatal mereka comot ayat ini tanpa memperhatikan seluruh konteks ini. Nah, hari ini, khotbah hari ini adalah khotbah yang sangat jarang orang kupas, yaitu begini. Kita sudah membahas tentang tema kaya dan miskin, yaitu semua orang kaya harus memperhatikan orang miskin. Maka orang miskin menjadi semacam objek yang akan menerima belas kasihan dari orang miskin. Sehingga orang miskin terus mendapatkan anugerah berlebih-lebih dari orang kaya. Kalau banyak orang kaya prihatin sama dia, maka dia dapat berlebih. Kalau dia miskin, orang kaya kurang memperhatikan, maka dia dapat anugerah yang kurang berlebih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau dia yang sekarang dalam kondisi kemiskinan, dia ikut membagikan atau tidak? Nah, ini yang sangat jarang orang bahas. Maka seringkali orang kalau di dalam kekurangan, akhirnya menjadi objek dan tidak pernah menjadi subjek. Menjadi objek artinya apa? Dia hanya membuka tangan, menampung semua belas kasihan orang. Dia tidak pernah menjadi subjek yang ikut menolong orang lain. Maka 2 Korintus pasal ke-8, Paulus mengangkat tema ini. Dan tema ini hampir tidak pernah dibahas di bagian kitab suci manapun, saudara. Hanya di 2 Korintus pasal ke-8, Paulus menjabarkan panjang lebar dengan dia bandingkan 2 tempat yang sangat penting. Nanti kita akan telusuri semua. Di khotbah seri pertama saya sudah katakan, bolehkah kita membandingkan? Banyak orang katakan, oh jangan membandingkan, memang jemaat sini lain, jemaat sana lain. Tidak boleh banding-banding, semua punya khususnya masing-masing. Salah dia. Alkitab pesan harus bandingkan. Dengar khotbah seri pertama saya sudah bahas itu. Harus membandingkan. Kalau saudara tidak bisa membandingkan, saudara hidup akan salah arah. Pak, di depan ada simpang, saya harus belok kanan atau belok kiri. Jangan banding-banding. Kanan dan kiri di hadapan Tuhan sama. Jadi terserah. Lu jalan, roh memimpin mau belok kemana silakan. Sudah belok, diambil kanan, ketemu simpang lagi. Saya harus ambil yang mana. Jangan bedakan kanan dan kiri. Tidak boleh. Setir juga sama. Kalau setirnya ada di kiri, itu di kiri, kau pakai di kiri. Besok-besok kau cabut setirnya, pindah ke kanan. Jangan beda-bedakan. Kita harus membedakan. Kalau saudara setir di Indonesia sama setir di negara lain, itu setirnya sudah beda. Maka posisi kanan dan posisi kiri saudara harus adaptasi. Kalau di Indonesia, saudara potong dari kanan. Di luar negeri, kalau setirnya terbalik sama kita, saudara potongnya dari kiri. Kalau saudara tidak membedakan, saudara akan melanggar peraturan lalu lintas dan akan terjadi tabrakan beruntun, saudara. Kita harus membedakan. Kita harus membandingkan.
Dan saya sudah kasih contoh waktu Tesalonika sama Berea. Paulus membandingkan dua jemaat ini. Bandingkanlah jemaat Tesalonika sama Berea. Orang Berea, Yahudi yang sudah dengar firman Tuhan. Mereka bertekun, mereka menggali firman Tuhan. Sedangkan yang Tesalonika, mereka sudah dengar firman, pasif. Dua jemaat ini dibandingkan. Dan hari ini, Paulus membandingkan wilayah. Bukan lagi kota, tetapi dia bandingkan wilayah. Mari kita lihat di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Paulus di dalam tulisannya sering mengutip kata Makedonia. Makedonia adalah wilayah. Dan lokasi Makedonia ada di utara. Kerajaan Romawi itu begitu luas. Maka Makedonia waktu dibandingkan sama wilayah yang lain, maka Makedonia disebut yang utara, lalu wilayah yang lain yang nanti Paulus akan bandingkan adalah wilayah selatan. Wilayah selatan itulah Akhaia. Jadi dua wilayah ini sekarang Paulus bandingkan. Sebelumnya saya sudah bahas di dalam tema seri pertama harus membandingkan. Paulus membandingkan dua kota, Tesalonika sama Berea. Orang Yahudi Kristen yang ada di Tesalonika sama Yahudi Kristen yang ada di Berea. Dia bandingkan. Tesalonika sama Berea, dua-duanya ada di utara. Jadi Paulus waktu di awal yang saya sudah khotbah di seri pertama, Paulus membandingkan kota yang ada di utara. Di utara, kota besarnya adalah Filipi. Makedonia ada 3 kota yang sangat terkemuka, yaitu Filipi, Tesalonika, dan Berea. Ini 3 kota ada di utara. Lalu waktu perbandingan yang di utara, Tesalonika sama Berea. Sekarang 2 Korintus pasal yang ke-8, dia membandingkan seluruh wilayah. Berarti wilayah apa? Wilayah Makedonia. Makedonia di dalamnya ada nanti jemaat di Filipi, jemaat di Tesalonika, jemaat di Berea. Jadi secara kolektif semua kota di dalam wilayah Makedonia, dia bandingkan sama wilayah Akhaia. Wilayah Akhaia diwakili oleh kota Korintus. Apa yang Paulus mau bedakan? Jadi wilayah sama wilayah, utara sama selatan, dia mau bedakan semua. Mari kita lihat, kita telusuri, karena inilah konteksnya muncul kalimat Yesus yang tadi disebut kaya, lalu jadi miskin gitu ya. Lalu miskin, kita dibuat menjadi kaya. Itu perubahan ayat dari orang zaman sekarang. Dia rubah kiasmus. Alkitab katakan terbalik. Miskin dulu, kaya. Kaya, miskin. Itu ya, nanti kita baru singgung waktu kita lihat seluruh latar belakang ini. Perhatikan sekarang di ayat kedua. Jemaat Makedonia itu berarti tadi ada Filipi, Tesalonika, ada Berea. Ayat kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara lihat, ayat ini tidak bicara tentang kekayaan secara materi, tetapi ayat ini bicara kekayaan secara kemurahan. Apa maksudnya? Nah, saya akan jelaskan dulu. Mereka yang bertobat menjadi orang Kristen, baik yang ada di utara maupun yang ada di selatan, semua yang sudah menjadi orang Kristen, mereka mendapatkan ancaman dari 3 pihak. Pihak pertama dari kerajaan Romawi. Karena mengaku Kristus adalah Tuhan, melanggar hukum tentang Kaisar adalah yang tertinggi. Romawi sangat berkuasa, maka secara politik mereka mengalami kesulitan luar biasa. Itu mereka dimusuhi dan mereka akan ditangkap dan dianiaya. Mereka alami yang pertama kerajaan Romawi, yang kedua dari orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani adalah orang-orang yang bagi orang Yahudi adalah orang najis. Kenapa? Karena mereka penyembah-penyembah berhala. Mereka meninggikan ilah-ilah. Muncul orang Kristen dengan berkata, tidak ada ilah-ilah lain.
Kristuslah Tuhan. Lu menghina? Saudara kau baca cerita Paulus, menghadapi itu orang-orang penyembah berhala, itu kuil Artemis, kalau saudara lihat di dalam Kisah Rasul, mereka marah luar biasa, pembuat patung itu merasa dirugikan, karena Dewi Artemis akan kehilangan kemasyurannya. Karena Injil Tuhan kalau tiba, orang membuang berhala, maka bangkrutlah bisnis kita membuat berhala ini. Jadi orang-orang yang bukan masuk kalangan Romawi, tapi masuk dalam dunia orang kafir, mereka ikut mengancam kehadiran daripada orang Kristen. Dari sudut Romawi, mereka ditindas, mereka diancam. Dari sudut orang-orang Yunani yang pegang berhala, mereka juga menghina dan akan menindas orang-orang Kristen. Lalu pihak ketiga adalah dari orang Yahudi asli. Karena sekelompok orang Yahudi yang sekarang sudah menjadi Kristen, mereka dianggap orang-orang yang murtad. Orang-orang yang sekarang melanggar hukum Musa, lalu percaya kepada anak zina yaitu Yesus itu. Kalau begitu kita harus habisi dia seperti nenek moyang kita sudah menghabisi Tuhan Yesus. Kita harus menghabisi semua orang Kristen. Maka kehadiran orang Kristen akan ditolak di sinagog orang-orang Yahudi yang masih kolot. Jadi 3 ancaman yang dialami. Bayangkan orang Yahudi yang sudah Kristen, mereka kalau mau bekerja atau berusaha atau jualan, orang Yunani waktu mau beli, melihat lu Kristen ya, langsung tidak jadi beli, langsung beli sama orang lain. Orang Yahudi waktu lihat mereka mau beli barangnya, najis. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sekte Nasrani. Maka pembeli jadi berkurang, saudara. Dan mereka mulai dijauhi. Lalu jualan mereka bagaimana? Mereka mau cari kerja setengah mati, saudara. Dan mereka ditindas di bawah kerajaan Romawi. Maka orang-orang Kristen mengalami kemiskinan yang sangat besar. Sehingga semua orang waktu menerima Tuhan Yesus tidak jadi kaya, malah jadi miskin dan melarat. Sekarang orang berkata percaya Tuhan Yesus pasti kaya. Baca seluruh latar belakang 2 Korintus pasal ke-8. Percaya Tuhan Yesus malah jadi miskin. Perhatikan kalimat di ayat kedua ini. Mereka sangat miskin. Kenapa? Karena penderitaan. Waktu kerajaan Yunani menguasai seluruh wilayah yang begitu luas, lalu ditaklukkan oleh Romawi. Maka Romawi mengambil semua harta benda di daerah yang dia taklukkan, termasuk harta benda dari seluruh rakyat, sehingga rakyat mengalami kemiskinan yang luar biasa. Ditambah lagi orang-orang Yahudi yang sekarang sudah menjadi orang Kristen, diinjili, lalu percaya Yesus, mereka mendapat ancaman yang jauh lebih besar. Maka penindasan, penganiayaan kepada orang Kristen jauh lebih berat. Dan mereka sekarang hidup di dalam sekarat dan melarat, saudara. Mereka sangat miskin. Sangat miskin bukan karena malas, karena penderitaan dan penganiayaan. Dari ayat 2 saja sudah menghancurkan semua teori-teori percaya Yesus pasti kaya. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Lalu kenapa Paulus angkat kasus penderitaan ini? Coba lihat. Lihat di ayat ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, ini satu rahasia yang kita akan singgung hari ini. Kita sudah membahas orang kaya, kau harus memperhatikan kebutuhan orang miskin. Kau harus mengingat orang miskin. Karena Tuhan kasih anugerah berkat kepadamu untuk kau kelola. Kau seperti bendahara yang Tuhan titipkan uang untuk kau bagi-bagikan dan salurkan dan gunakan untuk perkembangan tubuh Kristus dan memperhatikan orang-orang yang miskin. Oh, kalau begitu orang-orang miskin menjadi objek dan pasif. Tidak. Paulus katakan, perhatikan dan lihatlah orang-orang di Makedonia ini. Mereka sudah Kristen, mereka begitu susah. Mereka begitu miskin dan sangat miskin. Tetapi mereka menyimpan uang mereka. Simpan uang mereka untuk apa? Untuk menolong orang yang lebih miskin lagi. Wah, ini jiwa yang luar biasa. Saya ajak saudara untuk melihat di 1 Korintus pasal yang ke-16. Coba perhatikan. 1 Korintus pasal ke-16, ada orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus.
mengalami kemiskinan yang jauh lebih miskin daripada orang-orang di Makedonia. Lihat 1 Korintus pasal yang ke-16, yaitu orang-orang yang ada di Yerusalem. Saya baca latar belakang ini ya. Ayat yang pertama, tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu. Jadi ada tabungan, ada simpan. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi Paulus sudah mengumumkan mengenai kita akan kumpulkan uang untuk kita salurkan kepada orang di Yerusalem yang sedang menderita luar biasa. Orang-orang Yahudi Kristen di luar Yerusalem mereka menderita. Tapi yang di Yerusalem jauh lebih menderita karena imam-imam ada di situ. Semua Farisi-Farisi, Sanhedrin ada di situ. Maka orang Kristen semakin mengalami keterancaman dan susah untuk cari nafkah. Oh, Paulus umumkan kepada Galatia. Paulus umumkan kalau bisa semua kota-kota orang-orang sudah Kristen. Setiap kali di hari Minggu atau hari pertama minggu itu jatuhnya di hari Minggu. Kamu sudah siapkan simpanan. Untuk nanti kalau Paulus datang atau nanti dia kirim utusan, uang itu sudah ada, tinggal diambil. Jangan sampai waktu aku datang, lu baru kumpul. Kalau lu tidak ada duit, kau mau kumpul apa? Jadi kumpul dulu. Dan prinsip ini diikuti oleh orang-orang di wilayah Makedonia. Itulah wilayah Filipi, Tesalonika, dan Berea. Mereka ditindas, mereka sangat miskin. Tapi mereka sudah mengumpulkan dan Paulus melihat mereka tidak tega untuk ambil uang dari mereka yang mereka sudah siapkan. Paulus dalam hati ingin, kalau bisa enggak usah, lu hidup saja sudah susah. Mari kita kembali ke 2 Korintus tadi. Di dalam konteks itulah Paulus terkagum-kagum sama iman dan perbuatan dari orang-orang di Makedonia itu. Ayat yang ketiga, aku bersaksi. Jadi kitab ini ditujukan kepada orang Korintus. Korintus ada di Akaya. Jadi Paulus menegur orang selatan. Hei orang selatan, kau sudah jadi orang Kristen. Lihat orang di utara begitu miskin mereka kumpulkan uang. Kenapa kau katakan punya karunia banyak? Bisa berbahasa lidah, bisa ketemu malaikat, bisa banyak macam semua kau miliki. Tetapi hatimu tidak pernah terpikir untuk mendukung orang miskin. Inilah fakta gereja zaman hari ini. Gereja-gereja yang kembali kepada zaman Korintus, yang menekankan bahasa-bahasa yang lain. Sisi yang lain mereka mengejar karunia. Tapi lihat, Paulus membongkar semua kebobrokan orang yang mengejar karunia. Mereka tidak ada hati ikut berbagian. Karena berjiwa pelit. Ingin berkat dari Tuhan, tetapi semua berkat kau sudah terima, mereka semua simpan. Yang miskin menantikan berkat, setelah dapat berkat, yang miskin semua tutup pintu dan tidak akan buka pintu untuk menyalurkan kepada orang lain. Paulus menegur orang-orang di selatan yang di Akaya, yaitu di Korintus. Perhatikan yang di utara. Yang di utara sudah kumpulkan dengan kemiskinan yang luar biasa. Bagaimana dengan kamu? Korintus jauh lebih kaya. Kota Korintus, kota kaya. Kota Korintus, orang-orang di situ berada. Maka banyak pesta pora. Masih ingat cerita di Korintus? Waktu ada perjamuan kudus, mereka jadikan perjamuan kudus itu menjadi pesta perjamuan kasih. Masih bisa pesta-pesta, saudara. Mereka banyak duit. Mereka orang berada. Korintus kota yang sangat maju luar biasa. Tetapi mereka tidak ada hati untuk berbagian kepada anggota tubuh Kristus yang lain. Yang mereka pikir, pokoknya aku bisa berbahasa-bahasa lain. Aku dekat sama Tuhan, aku diterima oleh Tuhan. Aku mimpi ketemu malaikat, aku mimpi ketemu Tuhan. Itulah yang dikejar oleh jemaat Korintus. Dan Paulus sudah membongkar semua kebobrokan orang Korintus. Gereja zaman sekarang kembali ke zaman Korintus. Mengejar apa yang dulu zaman Korintus kejar, sekarang gereja ikut kejar. Itu bahaya sekali. Maka kita lihat kemajuan gereja bukan kemajuan, tetapi kemunduran gereja, mundur ke Korintus.
Paulus sudah menegur Korintus itu semua salah mengerti tentang karunia. Sekarang orang mundur ke Korintus yang Paulus sudah tegur begitu lama, saudara ya. Oke, sekarang kita kembali ke 2 Korintus pasal yang ke-8. Paulus bersaksi kepada orang di Korintus atau wilayah Akaya tadi bahwa mereka memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Lihat apa yang terjadi. Paulus kagum melihat orang di Makedonia itu ya. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta. Jadi bukan Paulus yang ngemis-ngemis. Ayo kantongmu ya, bantu orang Yerusalem. Tidak. Mereka yang ngemis-ngemis, tolong terima, saudara. Saya belum pernah menemukan ada gereja model kayak begini di zaman ini. Gereja kalau lagi miskin, terus hamba Tuhannya WA sini, WA sana, tolong doakan kami perlu ini, perlu ini, perlu ini, tolong, oke kami doakan, besok-besok datang lagi, sampai berkali-kali, intinya apa? Kirim duit dong. Kalau sudah doakan, ini rekeningnya Pak. Rekeningnya waktu dibaca atas nama pendetanya, saudara. Berarti semua uang kalau masuk ke pendetanya, saudara, lalu nanti dia akan kelola semua uang. Mengerikan. Saya dikasih proposal, pembangunan gereja, kita perlu berapa M. Lalu dana pembangunan, rekening, nama pendetanya. Begitu saya baca, langsung saya buang, saudara. Dan terus di WA, saudara. Ini mental hamba-hamba Tuhan model sekarang. Banyak kasus-kasus saya tidak cerita detail. Apa saja kita dikontak. Lalu diminta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Pengemis di dalam gereja, banyak hamba Tuhan. Dan pengemis di dalam gereja, banyak pengurus-pengurus gereja, banyak jemaat gereja. Ini khusus yang tidak beres ya, yang beres-beres ya lain. Gereja Korintus, gereja yang sudah berkecukupan. Gereja di Makedonia, daerah di Makedonia, orang-orang Kristen yang ada di situ, di dalam kekurangan, mereka sudah kumpulkan uang, mereka minta, bukan pengemis, saudara. Semua orang kalau sudah kekurangan, semua muka jadi muka pengemis. Tolong terima persembahan ini. Dan kalau saudara baca lagi, bukan hanya tolong persembahan ini kau terima, tolong salurkan. Kami memberi diri kami juga dipakai untuk Tuhan dan untuk kalangan hamba Tuhan yang akan menjalankan hal ini. Jadi mereka memberi diri untuk Tuhan dan untuk kami. Itu kata Paulus. Ini saya sangat senang, saudara ya. Jadi banyak orang di dalam pelayanan, kalau dia sudah kasih duit, dia tidak mau terlibat. Dia merasa duitnya sudah menutup semua, maka tidak perlu lagi dia ikut di dalam. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, tidak mau kasih duit, dia hanya kasih diri dan keringat. Itu gampang. Bagi orang tertentu yang banyak waktu gampang. Kenapa? Karena tidak ada uang yang dia keluarkan, dia hanya serahkan tenaganya. Daripada di rumah nganggur, mending gua ikut dia pelayanan, bisa keluar kota. Lalu kalau capek cuma keringat, lalu minum teh botol, bisa kurinel di kota-kota lain. Ini tipe orang kedua, tidak mau bayar harga tapi mau ikut semua kegiatan. Tipe pertama tidak mau ikut tetapi hanya kasih duit. Tetapi yang Paulus tonjolkan di sini, mereka yang sudah miskin ini kumpulkan uang, sudah serahkan uang, tolong terima, dan mereka serahkan diri mereka. Inilah yang kita tuntut di dalam pelayanan. Pelayanan, semua pelayan-pelayan harus bayar harga, harus berani keluarkan duit, dan harus berani siapkan waktu untuk dipakai oleh Tuhan. Kita bersyukur di Reform, kita dididik akhirnya dari pendidikan yang Pak Tong ajarkan, maka muncullah sekelompok orang yang sekarang begitu setia di dalam melayani. Dan mereka semua orang yang ikut berbagian dalam duit dan ikut berbagian di dalam diri, saudara. Setiap kali ada kegiatan besar di GRII atau di STEMI, semua panitia, mereka selalu kumpul janji iman. Mereka dari uang sendiri keluar, bukan hanya waktu. Ini saudara lihat acara besar Global Convention. Itu yang layani siapa? Itu yang layani banyak orang-orang kaya yang punya perusahaan-perusahaan. Tetapi mereka kalau sudah layani kayak kuli-kuli, saudara. Mereka bisa naik tangga, bisa pasang bendera. Kalau saudara lihat orang-orang yang naik-naik tangga, orang yang pasang bendera, itu semua orang-orang yang berduit, saudara.
Mereka bukan hanya kasih duit, lalu berdiri bawah, oke bagus, oke, tukang naik, itu miring. Tidak, mereka ikut terjun sendiri. Inilah semangat di dalam GRII, saudara. Apa yang Pak Tong sudah turunkan, inilah yang saya jalankan dari sejak dahulu. Waktu saya memimpin KKR regional. Semua yang ikut, bayar. Kita makan, bayar. Lu ikut KKR, tidak ikut KKR, makan di kampung mana, di mana saja lu harus bayar. Bayar. Habis itu tenaga dikeluarkan. Akhirnya pelayanan kita terus Tuhan berkati sampai hari ini. Kami rekaman serial asik, saya yang mengatur semua, lalu kita yang pergi rekaman, lalu pilih tempat, tinggal di mana, kita yang pergi semua patungan bayar, kita tinggal di hotel karena mau ambil fasilitas hotel, ada taman, ada kolam renang, kita semua kumpul uang. Bagi satu tempat yang kita sewa, berapa? Lalu bagi 8 orang, kadang bagi sampai 12 orang, saudara. Ngumpul semua, berat cemplungi dalam, bagi rata. Lalu satu orang kena 100.000, kadang kena 200.000. Lalu nanti makan gimana? Kumpul. Kita makan sehari, satu kali makan berapa? Kumpul. Semua kumpul. Saya pendeta, kumpul. Penginjil, vikaris, kumpul. Semua kumpul. Para kita yang khotbah, MC yang nyanyi, lalu ada MC yang juga jadi pengkhotbah, semua bayar untuk semua ini. Oh, kita nggak bisa berkata, oke, ini satu program yang untuk gereja, ayo kalian bayar, kami yang keluarkan tenaga. Atau kami keluarkan tenaga, kalian yang cukupkan semua. Pokoknya apapun yang kami perlu, kalian harus cukupkan. Kami perlu mobil, siapkan. Kita tidak lakukan hal seperti ini sejak dari zaman dahulu. Akhirnya pelayanan kita Tuhan berkati luar biasa. Sehingga kalau kita khotbah, waktu kita pergi ke pedalaman, kita khotbah, kita dikasih kuasa oleh Tuhan. Karena kita sudah ikuti semua prinsip firman Tuhan. Oh, orang yang kasih duit sudah miskin, dia sendiri perlu uang kebutuhan hidup. Tapi dia melihat ada orang yang jauh lebih miskin dari dia. Ini cara pandang yang benar. Semua orang kenapa bermental pengemis? Karena selalu dia merasa dialah orang terakhir yang paling miskin. Oh, saya sangat susah, saya sudah tidak ada kerjaan, dunia ini seolah-olah dialah yang paling level di paling bawah. Bandingkan sama orang lain. Bawa dia pergi ke tempat pemulung-pemulung. Bawa dia ke tempat pelosok-pelosok. Masihkah kau berkata kau yang paling miskin? Lihat rumahmu, minimal 3 AC. Okay? Lihat transportasimu, ada motor, ada 1 mobil tua. Lihat kamar mandimu, kerannya semua masih bagus. Lihat lampumu, LED. Miskin ya? Oke. Ikut ke pedalaman. Sampai ke pedalaman, lihat kamar mandinya. Wih. Langsung kita berkata, aku bersih kok, nggak jadi mandi. Bersih, nggak ada debu. Sambil lihat airnya, ampun-ampun. Masuk ke kamarnya, panasnya ampun-ampun, saudara. Aduh, di rumah ada AC. Kita yang katanya miskin, jauh lebih kaya dari mereka. Sekarang, orang yang di pedalaman, rumahnya, WC-nya, kamar mandinya, kamar tidurnya panas sekali. Dia merasa akulah yang paling miskin di dunia. Kau paling miskin? Coba bawa dia ke Amerika. Oh, Amerika kota kaya. Coba lihat orang yang homeless di Amerika. Mereka duduk di pinggir jalan, lesu-lesu. Tidak ada tempat tidur. Cuma bawa kresek-kresek, lalu dorong-dorong, ada benda, ada ransel. Di mana ada tempat, di situ mereka tidur. Lalu nanti kalau mereka mau ke toilet bagaimana, mereka bisa numpang kemana saja masuk. Dan itu tidak boleh dilawan, karena mereka adalah manusia, hak asasi. Kalau ini toilet umum, mereka berhak ikut masuk. Dan mereka orang-orang yang jauh lebih susah. Mereka mau makan apa, di situ semua dolar. Saudara berkata, saudara level rendah. Lalu orang homeless sudah paling rendah, lo homelessnya masih ada di situ. Lo homeless di situ masih banyak orang perhatikan. Dan negara masih perhatikan kamu. Lihat negara lain yang orang-orang miskin, pemerintah tidak perhatikan. Mereka jauh lebih miskin. Jadi waktu kita bandingkan dengan orang yang jauh lebih miskin dari kita, maka bungkamlah semua kita yang merasa dirinya miskin. Kita untuk melihat mereka jauh lebih miskin dari kita, maka kita sekarang menjadi lebih kaya dari mereka. Oleh sebab itu, kita harus berbagian untuk mereka yang jauh lebih miskin. Yang jauh lebih miskin sudah terima pemberian dari kita. Dia tidak boleh stop di dia karena dia orang terakhir yang paling miskin. Tidak, ada orang yang lebih miskin lagi. Maka dia harus siap untuk memberikan kepada yang lebih miskin lagi.
Dulu di YouTube saya ada lihat satu rekaman, dan orang yang merekam itu, dia upload di YouTube, langsung viewernya banyak luar biasa. Apa yang terjadi? Yaitu dia pasang kamera tersembunyi, dia mau uji orang-orang homeless di Amerika. Mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. Lalu acara ini saya sangat senang ya. Lalu pernah diuji begini. Dia jalan lewat, dia sengaja jatuhkan dompetnya yang banyak duit. Sudah jatuh di depan orang homeless, lalu dia jalan. Lalu ada kamera dari belakang yang sudah rekam. Mereka mau perhatikan homeless ini kalau waktu sudah terima, dia simpan sendiri atau dia kejar orangnya balikin. Dan dia akan menemukan terlalu banyak respon dari orang-orang yang miskin-miskin itu. Waktu dapat duit, dia tahu punya orang itu. Dia sengaja ambil pura-pura bego, dia simpan di belakang. Nah, orang ini tidak lulus. Lalu sampai kepada satu adegan, waktu dompetnya jatuh, uangnya banyak, orang yang homeless ini ambil, lalu kejar. Yang orang jatuhkan pura-pura nggak dengar. Dikejar, sudah kejar, dia balikin. Wah, langsung viral. Ini masih biasa ya. Lalu pernah lagi adegan itu begini. Dia lihat ada satu orang homeless, lalu dia bicara sama orang homeless. Kamu sudah berapa hari tidak makan? Ya, saya sudah lapar sekali, nggak ada orang kasih saya makan. Oke. Lalu dia dikasih, nggak tahu saya lupa berapa dolar, mungkin $100 atau berapa ratus dolar dikasih kepada dia. Wah, tuh dia terima, dia senang sekali. Kamera buntutin dia. Setelah dapat duit, dia kemana? Dia masuk ke toko bakery, dia borong roti semua. Wah, ada apa ini? Lalu kamera ikutin dia terus. Dia borong banyak, lalu setelah keluar toko, dia cari homeless teman-teman dia yang lain yang jauh lebih miskin. Dan dia bagi kepada semua mereka. Orang ini langsung viral, saudara. Langsung dimasukkan ke YouTube. Wah, semua orang kasih jempol. Dia sudah miskin, tapi dia sudah dapat berkat. Dia ingat ada yang lebih parah. Dan dia bagi satu-satu kepada mereka, saudara. Dia menjadi orang kaya baru yang ikut membantu. Ini jiwa yang benar. Kalau orang yang jiwa salah, sudah terima dia simpan sendiri. Lalu pura-pura miskin lagi. Kayak orang kere yang belum dapat apa-apa. Itu orang jahat, saudara. Kita lihat orang-orang yang sudah Kristen harus berubah sikap. Yaitu saya miskin, tapi saya bebas. Saya dijajah oleh Romawi. Saya tidak bebas karena kerajaan Romawi menguasai saya. Tapi saya bebas menggunakan hakku untuk membantu orang. Dan Paulus artikan ini sebagai tema yang sangat penting. Mari kita lihat pasal 8 ayat 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan. Jadi kita memberi, kebebasan kita memberi, Paulus katakan ini kasih karunia. Jadi barang siapa yang memperhatikan orang lain, barang siapa yang menolong orang lain, dia sedang mendapatkan kasih karunia. Kebebasan untuk gunakan yang Tuhan kasih kepada dia untuk dia salurkan. Ini Paulus sebut kasih karunia. Dan kata ini dalam bahasa asli muncul terus berkali-kali. Dan Paulus terus gunakan kata ini. Ini kasih karunia, ini kasih karunia. Orang di Makedonia sudah dapat kasih karunia. Orang Akaya, kau paling kaya. Dibandingkan semua yang lain, oh Korintus kau kaya, di manakah imanmu, di manakah perbuatanmu, kasih karunia kalau Tuhan sudah curahkan di utara, kenapa selatan tidak? Paulus tegur yang selatan. Mari kita lanjutkan ayat ini. Ayat keempat, dengan kerelaan sendiri mereka meminta, mendesak kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Tolong terima ini kasih karunia, saudara. Bukan jiwa bos. Kau mau terima? Bagus, tidak mau terima, saya ambil balik. Enggak, ini kasih karunia, tolong terima ini. Ini kasih karunia. Untuk ambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini orang-orang kudus yang mana? Yerusalem. Lihat di ayat kelima. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Paulus punya perkiraan, ya sebesar-besarnya mereka kasih, ya paling koban kira-kira ya. Ternyata bisa sampai misalnya ratusan ribu. Dia kaget, kok bisa? Mereka butuh, tapi mereka merasa tidak, ini hak orang lain yang harus mereka nikmati, mereka jauh lebih miskin. Paulus kaget melihat iman dari orang seperti itu ya. Mereka memberi lebih banyak, mereka memberikan diri. Ini tadi saya katakan, kasih duit dan kasih diri.
Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Siap ikut melayani. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Setelah Paulus membicarakan fakta di utara, mereka sudah digerakkan oleh Tuhan. Sekarang kau selatan, kau harus lebih digerakkan oleh Tuhan. Maka Paulus mengirim Titus. Nah, nanti apa yang terjadi? Mari kita perhatikan ya. Ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman. Perhatikan, tidak ada bicara materi di sini. Kamu kaya dalam segala sesuatu. Iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi lu orang Korintus, lu sudah kaya, materimu sudah banyak, lu kaya juga dalam hal rohani tertentu. Tapi kau ada yang kurang, kau kurang kaya di dalam pelayanan kasih. Kau kurang di dalam hal ini. Sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, kau sudah, oke ya, luar biasa kau ya. Tapi untuk pelayanan kasih kau masih kurang. Ini kasih karunia, lu mau terlibat atau tidak? Setiap kali kalau Tuhan kasih kesempatan, saudara mau terima kasih karunia ini atau tidak? Kalau saudara tidak, saudara rugi sendiri. Maka di Reform selalu kalau persembahan, Pak Tong sudah tetapkan kalimat yang dari dulu kami sudah dengar sampai hari ini. Saudara dikasih kesempatan untuk memberikan persembahan. Wah, kalimat itu sombong sekali ya. Dikasih kesempatan. Kita nanti ada acara besar. Saudara dikasih kesempatan. Barang siapa yang mau mendukung. Dikasih kesempatan. Nah, dikasih kesempatan. Mestinya ya, saudara, tolong ya, acara kita sangat besar, perlu banyak uang. Tolong ya, ayo dompet-dompet buka ya. Tolong, acara ini bagus, tolong. Nah, mestinya tolong ya. Lalu orang yang punya duit, memang harus begitu. Kau harus minta tolong kepada kami, karena kami yang pegang duit. Tapi Pak Tong tidak pernah pakai kalimat itu, tapi yang dia pakai, kalian dikasih kesempatan. Mau ambil kesempatan, jalankan. Kalau tidak, Tuhan akan lalui saudara. Karena ini tema kasih karunia. Korintus, kau jangan lupa, kasih karunia. Ayo, cepat. Coba kita lanjutkan ya. Kau sudah hebat banyak hal, kau kurang dalam pelayanan kasih. Ayat ke-8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Dia bandingkan. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia, terus menerus kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, baru keluar ayat ini. Jadi kalau saudara sudah melihat konteks ini, saudara akan melihat kefatalan yang terjadi di dalam ajaran atau pendeta-pendeta yang kutip ayat yang ke-9. Kesalahan fatal saya sudah sebutkan ada 2 tadi. Kesalahan fatal mereka merubah kiasmus tadi. Miskin, kaya, miskin. Mereka rubah menjadi kaya, miskin. Yesus yang kaya menjadi miskin. Membuat kita yang miskin menjadi kaya. Dia rubah. Ini sudah fatal. Saudara. Kedua, yang fatal itu apa? Mereka mengambil ayat ini, tidak melihat konteksnya. Konteks ayat ini justru memuji orang miskin. Yang di dalam kepercayaan kepada Kristus menjadi melarat, tapi mereka memperhatikan orang Kristen yang lain. Dan ayat ini menegur orang kaya. Menegur orang yang katanya sudah punya segala-galanya, tapi tidak tergerak untuk menolong. Dan teguran dan ajaran Paulus ini, karena Paulus adalah orang yang merintis jemaat di Korintus. Dan puji Tuhan orang Korintus masih dikasih anugerah untuk mereka sadar. Nanti dari apa yang Paulus sudah ajarkan ini, maka muncullah satu konklusi yang sangat penting, yang luar biasa. Mari kita lihat di kitab Roma. Nah, nanti setelah kita selesaikan latar belakang 2 Korintus, saya akan membahas mengenai Kristus yang kayakah atau Kristus yang miskinkah. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-15. Perhatikan Roma pasal yang ke-15. Saya baca ya. Saudara lihat, saya akan cuplik di ayat yang ke-25 dan 26.
Roma pasal 15 ayat 25 dan 26. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Wah, karena mau nolong. Untuk menghantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia, Filipi, Tesalonika, Berea, itu di Makedonia, di utara. Dan Akaya selatan, ini Korintus, telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Puji Tuhan. Jadi 2 Korintus pasal ke-8 menghasilkan satu konklusi, yaitu konklusinya apa? Bukan minta berkat dari Tuhan supaya kaya, tetapi sekarang menguji apa yang kau miliki, kau relakah kasih untuk pelayanan kasih. Orang sekarang berkata, oh tidak ada urusan. Sekarang yang aku urusan sama Tuhan. Tuhan buka pundi-pundi. Isi semua pundi-pundiku. Lalu kenyangkan aku dengan materi yang banyak. Kita klaim janji Tuhan, bodoh dia. Ayat Roma menegaskan, akhirnya orang Akaya digerakkan hatinya oleh Tuhan, menerima kasih karunia, ikut berbagian. Sehingga waktu nanti penyaluran dana ini tiba di Yerusalem, orang Yerusalem bersyukur luar biasa. Karena orang-orang Kristen di tempat lain begitu menderita, tapi mereka tetap memperhatikan orang Yerusalem yang jauh lebih menderita. Ini caranya, sehingga Paulus nanti kasih konklusi yang luar biasa begini. Mari kita kembali ke 2 Korintus. Ini adalah hukum timbal balik yang sangat penting yang Paulus ajarkan di dalam 2 Korintus tadi. Perhatikan 2 Korintus pasal yang ke-8. Oke, 2 Korintus pasal yang ke-8, kita lihat kalimat-kalimat Paulus di dalam perikop, di dalam yang kita bahas, yang ayat-ayat terakhir. Saya baca di ayat yang ke-12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi Tuhan tuntut yang ada padamu. Maka hendaklah sekarang ini, ayat ke-14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Maksudnya apa? Hai Korintus, jangan kau kira kau bisa dapat uang terus. Jangan kau kira kau kaya terus. Tinggal tunggu waktunya suatu saat kau juga akan lebih menderita. Waktu kau lebih menderita, semua orang-orang yang berkecukupan, mereka juga akan menolong kamu. Sehingga ini ada keseimbangan. Yang agak kesulitan, ini namanya kalau pakai istilah orang bisnis, subsidi silang, saudara. Yang ini kurang, yang ini lebih. Yang ini bantu yang sini. Nanti yang ini sudah kelebihan, yang ini kurang, ini subsidi ke sini. Sehingga semua berjalan dengan baik. Inilah keseimbangan. Jadi kalau saudara sudah lihat seluruh konteks ini, tidak ada kaitan dengan Yesus yang kaya, jadi miskin, membuat saya miskin, menjadi kaya, lalu saya sekarang jadi konglomerat. Tidak, saudara. Di dalam bagian ini yang dituntut adalah kau harus kaya di dalam kemurahan. Kau sudah terima, kau stop karena kau rasa miskin. Kau harus kaya di dalam kemurahan, yaitu kau harus buka pintumu, terima kasih karunia, lalu memberi. Nah, sekarang kita kembali ya. Lihat, kalau Yesus kaya, lalu Yesus jadi miskin. Yesus kaya lalu jadi miskin, membuat kita miskin jadi kaya. Sekarang kita teliti tentang kaya dan miskin. Yesus kayanya kapan sih? Yesus di dalam dunia tidak pernah kaya. Kalau di dalam dunia Yesus tidak pernah kaya, berarti di dalam dunia kekayaan Kristus itu tidak bisa kita bicara kekayaan materi. Lalu kalau Yesus dari yang kaya jadi miskin, Yesus di sorga kaya bukan kaya materi. Jadi kalau tentang kaya diaplikasikan kepada materi, itu pasti salah.
Karena kalau materi, berarti Yesus kayanya di bumi dan banyak materi, cocok. Kalau Yesus banyak materi, lalu saya dibuat kaya dapat materi, cocok. Tapi Yesus kayanya dari sorga, yang kaya turun ke bumi jadi miskin. Di sorga kayanya bukan materi. Di sorga kayanya apa? Kayanya cinta kasih, belas kasihan, anugerah, dan macam-macam. Semua non materi. Lalu waktu dia jadi miskin, bukan miskin rohani, tapi miskin materi. Jadi kayanya bukan materi, miskinnya yang materi. Jelas? Lalu kalau ayat ini dirubah, oh kita miskinnya materi, nanti kayanya kaya materi, kacau dia. Kita yang miskin materi, Yesus miskin materi, akan membuat kita menjadi kaya seperti Yesus yang kaya. Berarti membuat jiwa kita mirip seperti Kristus yang rela membagi. Yesus di dalam pelayanan, dia sendiri pasti lapar. Tetapi Yesus membagikan kepada orang lain dulu. Yesus mengajar, Yesus berkeliling. Yesus pasti lebih capek daripada rasul, daripada semua murid, daripada semua pendengar. Tapi waktu Yesus pelayanan, Yesus melihat mereka semua sedang kelaparan. Karena terus mengikut Yesus. Tidak mungkin waktu mereka kelaparan, Yesus tidak kelaparan. Tidak mungkin di hadapan banyak orang, Yesus noleh ke belakang, lalu ambil sedikit roti. Jadi saudara-saudara, nggak mungkin. Orang lain tidak makan, Yesus pasti tidak makan. Yesus jauh lebih lapar. Waktu Yesus memecahkan 5 roti dan 2 ikan itu, bagikanlah kepada mereka. Yesus tidak makan duluan sampai kenyang. Rasul, kita makan dulu ya, karena kita perlu tenaga. Nanti kalau kau sedang bagi pingsan, kau disuruh malu-maluin makan. Kita catok dulu ya, makan di meja dulu. Sudah selesai, kenyang, cukup. Udah, oke. Haus, minum. Lalu kerja. Enggak, saudara. Cukupkan dulu semua yang lain. Yesus tidak pernah kaya secara materi, tapi Yesus kaya di dalam banyak hal yang non-materi. Karena Yesus sumbernya. Tapi dia materi, Yesus sangat miskin. Apa buktinya Yesus miskin? Nah, sekarang kita akan melihat hal ini. Harap khotbah ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, karena apa yang nanti akan disampaikan ini, saudara coba cek orang khotbahkan tema ini, hampir nggak ada yang bahas seperti ini. Contoh ya sekarang. Siapakah orang miskin? Orang miskin selalu dikaitkan dengan apa? Ada makan enggak? Minuman ada enggak? Gitu kan? Pakaiannya. Lalu tempat berbaringnya ada atau tidak? Atau rumahnya atau tidak? Jadi 4 poin ini kalau disimpulkan menjadi 3 poin. Maka di Indonesia disebut sandang, pangan, papan. Tadi 4 poin, makannya, minumnya, pakaiannya, tempat berbaringnya atau tempat tinggalnya. Disimpulkan menjadi 3. Sandang, pangan. Sandang itu pakaian. Pangan, makanan. Dalamnya pasti sudah bicara minuman. Papan, tempat tinggal. Maka 3 poin ini kalau tidak memenuhi syarat, orang itu boleh kita katakan miskin. Makan saja tidak dapat lagi. Minum saja sudah tidak bisa beli. Tempat tinggal tidak ada tempat taruh kepala untuk berbaring. Berarti dia homeless. Lalu pakaiannya sisa 1, itu pun sudah bolong-bolong. Wah, kalau 3-tiganya terpenuhi, betul-betul orang ini sangat-sangat miskin. Lihat, 3 hal ini nanti akan terjadi di diri Tuhan Yesus. Yang menarik ya. Saya akan bahas dulu, Yesus waktu lahir ke dalam dunia ini, Yesus menjadi seorang bayi. Dan bayi ini tidak ada tempat untuk dia letakkan kepala. Lalu kenapakah Yesus akhirnya ditaruh di kandang binatang? Ini membuktikan ayah dan ibu dari Yesus, Yusuf dan Maria, pasti orangnya sangat-sangat miskin. Sehingga mereka tidak bisa menyuap, tanda petik ya. Kalau mereka punya uang, kalau orang kaya, mereka bisa bayar dengan lebih mahal. Aku mau lebih mahal bayar pun tidak apa-apa. Wah, orang penginapan mulai mikir, wah, kebetulan saya ada 1 kamar yang saya kasih barang. Ini kalau dapat uang yang begitu banyak, maka rumah penginapan saya biar isi mereka saja misalnya. Tidak bisa bayar apapun selain uang. Orang-orang menghina ini pasangan yang najis,
pasangan yang hamil di luar nikah, lalu masuk ke tempat kami yang suci ini, rumah kami kalau kehadiran orang najis, maka orang itu kalau pegang barang-barang di rumah, semuanya akan jadi najis. Jadi kau punya uang banyak pun, kau tidak mungkin akan masuk ke rumah orang Yahudi itu. Lalu kau mau melahirkan di situ, seorang wanita kalau melahirkan, dia dalam kondisi cemar, darah mengalir begitu banyak, seluruh rumah akan jadi najis. Mereka menolak Tuhan Yesus yang akan dilahirkan. Mereka melihat Maria dan Yusuf, ini bukan orang penting, maka tidak usah terima dia. Coba kalau mereka adalah anak dari Herodes, coba. Cari penginapan, berani enggak? Lu katakan penuh, disikat sama Herodes nanti. Tapi ini adalah orang miskin, maka mereka tidak hargai. Akhirnya mereka tinggal di kandang binatang karena tidak perlu keluarkan uang. Itu pun kandang pinjaman orang. Saya percaya itu pasti minta izin sehingga dikasih maka ditaruh di situ. Itu kalau orang itu kasih izin, itu keterlaluan, saudara. Coba bayangkan, saudara kalau punya kandang binatang, lalu ada orang miskin mau lahirkan, saudara bilang lahirkan aja di kandang binatangku. Kurang ajar itu ya. Sejak-jaknya kita masih ada sedikit hati nurani lah. Aduh kalau bisa jangan di situ lah, janganlah, aduh bau nggak bagus. Ini saya ada satu ruang kecil di samping sana, kamu di situ aja, lebih layak lah ada semacam atap. Ini aduh mbek-mbek. Dan mereka kasih, berarti sudah sangat miskin dan tidak dihargai sama sekali. Bayangkan waktu sensus penduduk semua pulang dan kota itu sedang ramai. Berarti mereka tinggal di kandang binatang akan menjadi sorotan publik. Dan bayi nangis keluar dari kandang binatang akan menjadi tontonan dari semua orang yang pulang kampung. Aduh malunya luar biasa. Yesus dari kecil sudah dilihat, lahir di palungan, kandang binatang. Siapa itu? Siapa itu? Viral, saudara. Wah, penghinaan luar biasa. Yesus terima. Lalu lihat, satu-satunya kali Yesus memiliki tanda petik materi yang berharga, yaitu persembahan orang Majus. Orang Majus waktu kasih persembahan bukan untuk lihat mama dan papanya maka mereka sungkan. Mereka kasih persembahan betul-betul untuk Tuhan Yesus. Karena dari persembahannya, jumlahnya atau besarnya harga yang dipakai untuk kasih kepada Yesus, ini membuktikan mereka menghargai Yesus bukan menghargai Maria dan Yusuf. Kalau mereka menghargai papa dan mama orang miskin, mereka kasih persembahan kecil-kecil saja. Tapi mereka tidak melihat Maria dan Yusuf, mereka melihat Yesus ini. Yesus ini raja, seorang raja terima persembahan harus yang selevel raja. Itulah satu-satunya kali Yesus secara pribadi dikasih persembahan yang cukup besar. Lalu persembahan yang cukup besar lagi nanti Yesus akan terima waktu Yesus menjelang hari kematian dan saat Yesus mati. Jadi waktu dia kecil, orang Majus kasih. Waktu saat mau mati, perempuan yaitu Maria memecahkan minyak untuk Tuhan Yesus. Itu pemberian yang sangat mahal. Lalu waktu Yesus mati, Nikodemus dan Yusuf Arimatea, mereka meminyaki, lalu mengkapani, lalu taruh di makam. Itulah semua persembahan yang cukup besar, saudara. Sisanya nanti Yesus terima. Waktu Yesus hari pertama dia bangkit, dapatnya rempah-rempah mayat. Itu semua sampah, saudara. Tapi Yesus di dalam hidup, semua yang dia dapat, hari menjelang hari kematian, minyak dipecahkan. Yesus tidak bisa bawa sedikit minyak untuk dia jual, tidak bisa. Yesus waktu sudah mati dikasih makam. Yesus tidak bisa buka mata untuk menyaksikan pemakaman dia yang luar biasa itu. Dilakukan oleh orang kaya seperti Yusuf Arimatea. Tidak. Dia dikuburkan di situ, lalu nanti dia bangkit. Satu-satunya pemberian yang bisa Yesus lihat itu saat Yesus kecil dikasih persembahan begitu mahal karena dipercaya Yesus waktu itu tidak bayi lagi waktu orang Majus datang. Jadi Yesus sudah bisa melihat. Tapi saya percaya semua itu akhirnya. Alkitab tidak catat ya, emas, kemenyan, dan mur itu akhirnya kemana? Saya percaya itu pasti akhirnya diserahkan kepada mama dan papa. Untuk apa? Untuk nanti kebutuhan, untuk semua nanti keperluan keluarga dan adik-adik Tuhan Yesus yang jumlahnya begitu banyak. Yesus punya adik minimal 4 laki-laki dan ada 2 perempuan atau bisa lebih.
Karena saudara-saudaranya perempuan. Jadi bisa 2, bisa lebih. Tapi yang laki-laki itu ada 4. Kalau 2 perempuan berarti ada 6. Karena 4 tambah 2. Kalau lebih dari 2 yang perempuan atau 3 atau 4 berarti banyak. Lalu keluarga yang miskin harus besarkan semua ini. Maka saya percaya emas, kemenyan, dan mur pasti dipakai oleh papa dan mama untuk nanti kebutuhan semua keluarga itu. Dan Yesus hidup di dalam kemiskinan. Yesus sepanjang hidup tidak membawa perhiasan apapun di badannya dan dipakai. Tidak ada. Lalu Yesus yang kaya, betul kaya, tapi bukan kaya materi. Menjadi miskin, betul-betul miskin secara materi, bukan miskin rohani. Yesus kaya secara rohani di bumi. Itulah maksudnya, kita yang miskin, Yesus ini miskin, tapi Yesus kaya secara rohani. Lihat orang Akaya, mereka sudah mendapatkan jiwa Kristus. Meskipun miskin, tapi kaya di dalam kemurahan. Inilah yang dituntut oleh Paulus di dalam ajarannya. Sekarang orang Kristen tidak mengerti hal itu, terus pasif, terus menerima. Akhirnya tidak mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan hidupnya meskipun sudah dapat pemberian, tetap tidak pernah akan merasa cukup. Barang siapa mencintai uang, dia tidak akan puas dengan uang. Itu prinsip di dalam kitab Pengkhotbah. Barang siapa mencintai pemberian orang, dia tidak akan puas dengan pemberian dari orang. Hari ini dikasih begini, dia tuntut lagi kapan-kapan lu kasih yang lebih besar lagi. Ini bahaya luar biasa. Nah sekarang kita kembali ya. Jadi Yesus ini sangat miskin. Lalu poin sandang, pangan, dan tempat tinggal. Nah sekarang kita akan lihat. Yesus berurusan dengan makan dan Yesus berurusan dengan minum. Saya terus memikirkan tentang makan dan minum. Makan dan minum muncul di dalam pelayanan Tuhan Yesus di masa awal dan di masa akhir. Dengar baik-baik ya. Di masa awal, Yesus sudah umur 30 tahun dan akan pelayanan, maka Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Di situ tema makan keluar. Lalu di dalam hidup Tuhan Yesus sampai menjelang akhir, di atas kayu salib muncul tema tentang minum. Nah menarik ya, jadi makan dan minum. Sekarang kita akan lihat dulu yang pencobaan ini. Di dalam pencobaan yang Yesus alami, Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Maka laparlah Yesus. Banyak orang menafsir ayat itu, mereka berkata, Alkitab tulis laparlah Yesus, berarti Yesus minum. Saya percaya Yesus tidak makan dan tidak minum. Mengapa? Karena ini adalah tipologi. Tipologi pertama, tipologi Yesus dengan Adam. Tipologi kedua, tipologi Yesus dengan Musa dan Elia. Nanti kita akan singgung. Sekarang saya bahas dulu yang tipologi dengan Adam. Yesus di padang gurun, tipologinya berhubungan dengan Adam di Taman Eden. Adam dicobai oleh setan, lalu Yesus dicobai oleh setan. Ini tipologi, saudara. Jadi waktu bicara tipologi, maka ada kata atau kalimat yang tidak perlu, itu tidak usah disebut. Karena yang tipologi-tipologi itu yang disinggung. Contoh, waktu setan mencobai Adam dan Hawa, lalu setan mencobai Tuhan Yesus, ini memakai cara yang sama, dan ini terulang di Adam pertama dan Adam terakhir. Lihat, Adam yang terakhir, setan cobai 3 poin, yaitu Yesus dicobai. Rubah batu jadi roti, makanan. Batu jadi roti. Saat kapan kalimat itu keluar? Saat Yesus lapar. Saat lapar, cobai tentang makanan. Kedua, itu di dalam Matius dan Lukas itu urutan kedua dan ketiga itu terbalik ya. Nah kita tidak bahas urutan itu ya. Pokoknya yang pertama batu jadi roti. Kedua, kau nanti loncat. Kalau kau loncat, kau tidak akan mati. Malaikat akan menatang engkau. Jadi tentang mati, kau tidak akan mati. Lalu yang ketiga, kau sembah aku. Seluruh dunia kemegahannya aku serahkan kepadamu, kau sembah aku. Jadi setan jadi Tuhan. Yesus sembah setan, setan jadi Tuhan yang tertinggi, yang memberikan semua otoritas di bumi, semua aku kasih kepadamu, kalau kau sembah aku. Saya ulangi ya, makanan, tidak mati,
lalu setan mau jadi Tuhan. Lihat di Taman Eden. Hawa makan buah, pasti lagi di dalam kondisi lapar. Tidak mungkin Hawa sudah makan semua, lagi kenyang, lalu godaan muncul. Lihat buah itu, enak, baru kenyang saya. Saudara, kalau baru pulang dari restoran, makan enak, lalu dibawa ke restoran kedua, mau muntah, saudara. Tidak mungkin. Pasti menunggu sampai lapar. Setan menunggu Hawa dan Adam itu sampai lapar. Sehingga waktu sudah lapar, godaan ini muncul. Makan. Ya. Adam dan Hawa dicobai tentang makan. Yesus makan. Kalau kau makan, kau tidak akan mati. Yesus, kau loncat, kau tidak akan mati. Kau makan, kau akan menjadi seperti Tuhan. Kau jadi seperti Tuhan, ini kalimat dari setan. Setan seperti Tuhan yang sedang berfirman, lalu mengatakan satu kebenaran. Lalu setan menawarkan kepada manusia untuk jadi Tuhan. Padahal setan sendiri yang mau jadi Tuhan. Karena mau jadi Tuhan, dia melanggar perintah Tuhan, maka dia dicampakkan. Dia mau jadi Tuhan gagal, sekarang dia serahkan ke manusia. Kalau makan buah bisa jadi Tuhan, setan sudah habisi seluruh buah di Taman Eden itu. Dia habisi semua karena mau jadi Tuhan. Justru karena tidak mungkin, sekarang pura-pura dia serahkan ke ini. Intinya mau jadi Tuhan, saudara. Makan, tidak mati, mau jadi Tuhan. Lihat yang Yesus di padang gurun. Makan, kau loncat tidak mati, lalu sembah aku. Setan keluarkan identitasnya yang mau jadi Tuhan. Sembahlah aku. Jadi ini tipologi. Maka kalau tipologi yang disinggung adalah makan. Adam pertama dan Adam yang terakhir. Lalu tipologi kedua tentang Musa dan Elia. Musa dan Elia ini adalah dua tokoh PL yang muncul pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada Musa, ada Elia, ada Yesus. Ini tiga orang muncul bersama-sama. Dan tiga orang ini ada tipologinya. Tipologi Musa dengan Yesus, tipologi Elia sama Yesus. Salah satu tipologinya itu adalah tentang puasa. Musa berpuasa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Elia 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Mendadak Yesus makan tapi minum. Tipologi jadi kacau, saudara. Yesus pasti tidak makan dan tidak minum. Lalu bagaimana caranya Yesus bisa minum di padang gurun? Lalu ada film yang memerankan film itu, lalu menjelaskan Yesus minum. Lucu, saudara. Sekarang contoh, kita pikir sederhana. Yesus minum. Oke, di padang gurun, dia siapkan minum dengan bawa botol, dengan bawa itu ya, itu tampungan air dari kulit binatang, dia taruh di kantong. Lucu, saudara. Sambil berpuasa, sambil minum. Lalu hari pertama masih cukup. Hari kedua habis. Dia mesti cari sumber air, betul nggak? Jadi sambil berpuasa, sambil cari mana sumur. Lalu isi air di situ, lalu Yesus terus ada di sekitar sumur, karena perlu air lagi, gitu, lucu. Nggak mungkin Yesus bawa air itu. Kedua, cara dapat air gimana? Maka film tentang Tuhan Yesus yang memerankan Yesus mencari air, Yesus minum air dari kaktus. Jadi di padang gurun ada kaktus-kaktus, Yesus ambil kaktusnya, Yesus pencet-pencet sampai halus sehingga airnya netes. Yesus tampung-tampung kamu. Waduh, jadi nggak anggun, saudara. Yesus pasti tidak makan dan tidak minum. Itu pencobaan. Lalu permulaan pelayanan Tuhan Yesus tentang makanan. Di akhir perjalanan hidup Tuhan Yesus sebelum menghembuskan nafas terakhir di atas kayu salib, Yesus berkata, aku haus. Kalau begitu, Yesus tidak lapar? Yesus pasti lapar, saudara. Kenapa aku haus? Minuman yang disebut. Kenapa di padang gurun makanan yang disebut? Karena tipologi tidak tentang air di padang gurun. Tetapi tipologi di salib itu tentang air, tentang haus. Tipologinya bukan tentang makan, maka tidak perlu sebutkan aku lapar juga. Yesus kenapa berkata aku haus? Karena penggenapan di dalam perjanjian lama. Yesus di atas kayu salib akan minum, saudara. Maka aku haus. Yesus kenapa haus? Karena Yesus ditangkap sejak malam. Sejak malam dia ditangkap, lalu digiring, dimasukkan ke dalam penjara. Saya waktu ke Israel dibawa ke penjara
Yang dipercaya itulah penjara yang pernah Yesus dikurung di situ. Itu penjaranya di bawah tanah. Itu tidak ada tempat air sama sekali. Dan Yesus ditaruh di situ. Sebagai satu penjahat kelas berat, pasti dianiaya luar biasa. Tidak peduli dia haus atau lapar, nggak usah pikirkan dia. Dan hari sudah malam, siapa yang mau siapkan goreng nasi goreng sama telur ceplok gitu ya? Siapa yang mau siapkan makanan untuk dia? Lalu pagi sudah digiring, saudara. Sudah digiring, sudah ke pengadilan. Lalu jam 9 sudah dipaku, saudara. Kapan Yesus makan? Siapa yang gorengkan makanan untuk dia? Siapa yang bakar ikan untuk dia? Siapa yang buat adonan roti untuk dia? Tidak ada. Yesus lapar dan Yesus haus. Terus Yesus digiring sampai jam 9. Sudah di atas kayu salib. Lalu jam 12 sudah jam makan siang. Kalau pakai jam sekarang, Yesus pasti sudah lapar. Sudah sampai jam 3, aduh sudah lapar juga, haus juga. Maka yang Yesus katakan, aku haus. Bukan berarti Yesus waktu itu ada ngemil-ngemil makanan, maka dia tidak lapar. Tidak, Yesus lapar. Tapi karena tipologi mau tak mau dia harus katakan, aku haus. Jadi Yesus di masa awal pelayanan tidak ada makanan, lapar. Di atas kayu salib, haus, saudara. Dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus berkali-kali Yesus makan pun tidak sempat. Oh, secara kekurangan makan dan minum, Yesuslah orangnya. Jadi secara pangan, Yesuslah orangnya. Secara sandang bagaimana? Yesus waktu dilahirkan sebagai seorang bayi, tidak ada baju. Semua bayi lahir itu semua telanjang. Di palungan telanjang, lalu di akhir pelayanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Yesus juga diperkirakan telanjang. Oh, penghinaan yang Yesus alami. Yesus disalibkan dengan posisi telanjang, saudara. Itu kalau saudara baca komentari, banyak komentari yang membahas cara berpakaian orang Yahudi waktu itu bagaimana. Lalu yang Yesus kenapa orang buang undi untuk pakaiannya. Lalu pakaian yang mana yang orang buang undi. Dan banyak komentari dan banyak tokoh-tokoh ini percaya Yesus disalibkan telanjang. Jadi Yesus sangat butuh pakaian. Yesus betul-betul miskin sampai di atas kayu salib. Dan lihat tentang pangan sudah. Tentang sandang tadi sudah. Sekarang tentang pangan sudah. Lalu tentang papan bagaimana. Yesus dilahirkan tidak ada tempat untuk letakkan kepala. Lalu sampai mati tidak ada tempat untuk letakkan kepala. Palungan punya orang. Kuburan punya orang. Berarti betul-betul dari lahir sampai mati, Yesus sangat miskin. Lalu percaya Yesus jadi kaya, Petrus ikut Yesus jadi miskin, saudara. Petrus adalah orang yang sangat kaya. Zaman dulu sebagai seorang nelayan di Galilea, itu ikan-ikannya sampai hari ini kalau saudara pergi ke Danau Tiberias masih makan ikan Petrus. Kita makan, kita biasa. Karena kita rasa ya biasa. Zaman dulu siapa yang bisa makan ikan itu, ini orang kaya, saudara. Ini makanan raja-raja, kaisar yang makan. Orang rakyat, hanya ngiler, saudara. Itu seperti sekarang lah. Napoleon, siapa yang makan? Oh, orang-orang berduit di luar negeri. Orang Indo sendiri cuma lihat Napoleon lewat. Yang mahal-mahal semua dikonsumsi orang-orang kaya. Coba sekarang, saudara peternak Napoleon. Saudara kaya nggak? Pasti kaya. Kedua, saudara penangkap Napoleon. Oh, pasti berduit. Contoh sederhana, saudara punya sarang burung walet. Kenapa disebut kaya? Karena yang makan burung walet, sarangnya itu adalah orang-orang berduit. Kalau saudara punya sarang burung walet atau rumah walet, berarti saudara identik dengan orang kaya. Petrus tangkap ikan yang dikonsumsi oleh raja. Ini pasti orang kaya. Petrus kaya, ikut Yesus jadi miskin. Maka sejak nanti hari Pentakosta, waktu Roh Kudus sudah turun, hari Pentakosta, keluar kalimat dari Petrus, saudara baca Kisah Rasul 2, 3, dan seterusnya, semua pelayanan Petrus, di dalam pelayanan Petrus betul-betul tidak ada mengandalkan materi. Dan Petrus katakan, emas dan perak aku tidak punya. Oh, kalau dia tidak ikut Yesus, emas dan perak sudah banyak dia. Sudah berkilo-kilo di rumah. Ikut Yesus, emas dan perak aku tidak punya. Tapi yang dia miliki sekarang kekayaan rohani yang berkelimpahan itu,
yang dia salurkan. Kristuslah yang kumiliki. Kalimat dari Paulus, semuanya aku anggap sampah, tapi Kristuslah keuntunganku, kekayaan di dalam Kristus. Petrus juga sama, emas perak aku tidak punya, tapi Kristus yang ada padaku, itu yang kuberitakan kepadamu. Itulah kekayaan kaya yang mengikuti kekayaan Kristus, bukan kekayaan materinya Kristus. Jelas? Kalau ikut Yesus bisa kaya, Maria ibu Yesus, konglomerat yang tidak ada bandingnya. Sebelum manusia bisa layani Yesus, Maria orang pertama yang layani Yesus. Karena Yesus jadi janin di perutnya Maria. Maka Maria yang bawa Yesus yang masih janin kemana-mana. Sayang-sayang perut gitu ya. Lalu bicara-bicara sama bayi di dalam kandungan. Maria jalannya tidak loncat-loncat karena melayani Yesus. Supaya Yesus tidak pusing di dalam kandungan. Oh, Maria pelayan Yesus secara fisik yang luar biasa. Maria konglomerat. Begitu Yesus dilahirkan, orang kedua yang ada di situ, yang ikut bantu Maria berjalan, angkat Maria gitu ya, lalu lap keringat Maria, oh itu suaminya, maka suaminya Yusuf konglomerat kedua. Lalu rasul-rasul, Petrus, rasul, pemimpin rasul, wah konglomerat ketiga. Sampai mati mereka yang melayani Tuhan Yesus tetap miskin. Sampai zaman Paulus menyaksikan orang yang ikut Yesus, mereka tetap miskin. Tapi mereka sekarang menjadi kaya di dalam kemurahan. Itulah yang Alkitab tuntut. Nah, saya akan simpulkan khotbah ini. Dari kita lihat semua tipologi ini, Yesus betul-betul sangat miskin. Dari sudut makanan, dari sudut minuman. Dan Yesus betul-betul sangat miskin, sampai baju pun dilepaskan. Dan Yesus betul-betul sangat miskin, tidak ada tempat untuk dia berbaring. Dan setelah semua selesai, waktu Yesus mau meninggalkan dunia dan naik ke sorga, Yesus tidak pernah janjikan kepada Rasul, akan titipkan uang kepada mereka. Dan Yesus tidak berkata, Petrus, pulanglah ke rumah, laci di rumahmu kau buka, sudah saya taruh segepok emas. Andreas, karena kau yang pernah membawa Petrus untuk ketemu saya, Andreas, pulanglah. Kau lihat di kasurmu, di bawah bantalmu, sudah ada uang yang begitu banyak ada di dalam. Wah, satu persatu dikasih tahu wasiat. Tidak ada, saudara. Yesus pergi, Yesus mengangkat tangan memberkati mereka. Dan Yesus berkata, aku akan datang kembali. Semua murid nggak ada yang berkata, mana warisan, mana upah. Tidak ada lagi, saudara. Karena mereka sudah mengerti. Kekayaan yang paling besar adalah kekayaan di dalam Kristus. Nanti minggu depan saya akan membahas paralel comparison yang lain di dalam seri comparison kita. Nanti bisa lebih dari 30 kali khotbah, saudara. Apa yang Alkitab ajarkan tentang perbandingan-perbandingan, dan kita akan menyoroti di awal-awal semua perbandingan yang Yesus ajarkan. Nanti perbandingan-perbandingan itu kita akan melihat banyak rahasia tersembunyi di dalamnya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami menggunakan berkat yang Tuhan kasih kepada kami, untuk kami ikut berbagian di dalam memberikan kepada yang lebih berkekurangan. Kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan sekali lagi menginsafkan orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya tidak tertidur dengan khotbah-khotbah yang sudah merusak iman kekristenan, tetapi mereka tidak sadar. Bangunkanlah kekristenan ya Tuhan. Biar melalui masa COVID seperti ini, semua firman Tuhan sudah tidak bisa lagi dibendung oleh pendeta-pendeta palsu yang selalu melarang anggota jemaatnya untuk mendengarkan khotbah-khotbah dari gereja manapun. Biar melalui streaming, semua domba-domba Tuhan dimanapun mereka berada, mereka satu persatu ditelikkan mata rohaninya, sehingga saat wabah corona sudah berakhir, kami bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan cinta kasih Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Tuhan kumpulkan mereka kembali kepada Kristus Sang Gembala yang sejati, bukan kepada gembala pendeta-pendeta palsu. Tuhan ampuni gereja-gereja Tuhan.
Ampunilah anak-anak Tuhan yang selama ini setelah jadi Kristen tidak mau bertumbuh dan tidak mau belajar firman. Sehingga begitu gampang ditipu oleh semua ajaran-ajaran yang katanya dari firman Tuhan. Padahal mereka sudah merubah isi Alkitab seperti setan merubah perkataan Tuhan di Taman Eden. Tapi manusia masih belum sadar. Tuhan celikkanlah mata rohani kami. Tuhan berkati setiap kami dan berkati kebaktian-kebaktian dari gereja-gereja lain. Dan berkati semua khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Khususnya khotbah-khotbah yang menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai semua khotbah-khotbah itu untuk menguatkan iman jemaat-jemaat Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan. Di seri yang pertama, saya waktu kita mulai kebaktian untuk online, saya ada umumkan bahwa kita acara asik, kita rekam pakai kamera yang biasa, sehingga kita kesulitan karena rekaman banyak yang kurang bagus kalau di zoom menjadi kecil. Lalu waktu saya umumkan, kita akan membeli kamera yang baru, dan kita akan cari kamera camcorder yang bisa 4K, dan itu harganya bisa lebih dari 35 juta. Lalu setelah diumumkan berminggu-minggu, sampai seri pertama sudah selesai di khotbah KU, lalu minggu depan seri kedua kita umumkan ada acara asik, belum ada orang tergerak sama sekali. Sampai minggu ketiga, yaitu seri khotbah yang ketiga, kebaktian umum ketiga, tidak ada orang tergerak. Sampai seri keempat, tidak ada yang tergerak. Sampai seri kelima, tidak ada yang tergerak. Dan sekarang sudah seri yang ke-7. Lalu waktu seri ke-6 sudah selesai, berapa waktu kemudian ada satu orang hubungi saya, lalu dia ada di luar negeri, dia ada di Amerika. Lalu orang ini, dia kenalkan diri, saya namanya ini, saya sudah dengar khotbah, katanya editan susah, rekaman kurang bagus karena perlu ada tambah alat untuk Aufi. Kalau boleh saya berbagian di dalam mendukung, kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Waktu itu saya masih sibuk-sibuk yang lain, saya bilang nanti saya akan kasih tahu, sampai malam saya lupa, saudara ya. Akhirnya tengah-tengah malam saya cepat-cepat tulis, kami membutuhkan, kami perlu alat sound system, dan untuk kami rekaman outdoor, kami juga akan beli genset. Sehingga nanti kita punya rekaman, ada mixer, karena di outdoor kita kalau tidak ada listrik, kesulitan, kamera, baterai bisa habis, maka perlu berhenti untuk cas-cas lagi. Nanti kita akan pasang semua yang bagus-bagus, dan kita nanti akan beli mic. Nanti saya akan atur, kita akan beli mic yang cukup bagus, sehingga mengurangi editan noise, saudara. Saya sekarang kuping sangat tajam sekali, suara kecil saja ini kuping nggak enak. Karena bertahun-tahun dengarkan semua bunyi noise, dan harus bersihkan noise, sampai saya hafal. Setiap kali buka Adobe Audition, lihat saja, langsung saya tahu, ini noise apa, noise apa, noise apa, noise apa, sudah tahu posisinya ada di mana. Saking seringnya lihat, dan orang itu berkata, saya akan mendukung. Dan kesempatan ini saya katakan, untuk urusan Aufi, kita sudah cukup. Jadi, kita sudah tutup persembahan untuk dukungan Aufi. Nanti kalau kita perlu apa-apa lagi, kalau kita share, kalau Tuhan gerakkan saudara, kalau saudara ikut berbagian, kalau sudah ada, kami akan umumkan sudah ada. Sehingga kita bukan terus membuka, sehingga semua orang masih bisa kasih, padahal sudah ada orang kasih. Nanti kami akan atur untuk pemberian kamera, pemberian genset, pemberian mic yang shotgun, sehingga semua rekaman ini menjadi
sangat bagus. Dan kita di gereja ini banyak mic, semua mic yang masih murahan. Maka seringkali sebelum kita mulai acara, ini sound sini nggak beres, setengah mati, saudara. Dan kita harap ada kualitas yang terbaik. Oke, puji Tuhan, Tuhan menggerakkan orang. Jikalau Tuhan sudah gerakkan, Tuhan bisa gerakkan dari ujung bumi. Sebab Tuhan gerakkan orang Majus yang kita tidak pernah duga-duga. Saat kita butuh, Tuhan kirim orang dari luar. Orang yang dari sendiri, semua tidak tergerak. Ini cara Tuhan yang ajaib. Tuhan kasih karunia kepada orang lain. Dan orang itu yang nanti Tuhan akan berkati. Padahal orang itu dulu bukan Kristen, dan akhirnya menjadi Kristen. Nah, orang-orang kayak begini, mereka lebih peka. Dan puji Tuhan ya. Oke, kita akan nyanyi lagu nomor keempat. Kita akan memberikan persembahan. Tadi sudah diinfokan oleh Pak Didimus yang liturgis. Ayat 1, pakai hidupku ini seluruh roh atau jiwaku. Bukan dan gitu ya, kita pakai atau. Kita akan nyanyi lagu ini, kita akan memberikan persembahan. Kantong pertama itu kita setiap KU ada 2 kali persembahan. Ada kantong biru dan kantong merah. Jadi saudara bisa memberikan persembahan, itu yang rekening sudah ditulis di situ. Ayo. Pakai hidupku ini seluruh roh atau jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu, pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu, pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan, pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu, pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu ku relalah, pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu, pakai diriku ini, selamanya bagimu ku sembahkan. Saudara sekalian, nanti sore masih ada Global Convention jam 5 sampai malam, lalu besok dan seterusnya, saudara masih bisa ikuti sampai akhirnya di tanggal 6. Saudara bisa daftarkan diri, lalu ada link YouTube yang nanti saudara akan diberikan. Sudah banyak pembicara yang sudah lewat, dan sore ini masih ada. Jadi saudara masih bisa mengikutinya ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyi doksologi, lalu kita akan tutup dengan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Kiranya anugerah cinta kasih pertolongan dari Allah Tritunggal, dari Allah Bapa, dari Kristus Yesus Tuhan, dan dari Allah Roh Kudus, yang sudah memberikan begitu banyak kasih karunia dan anugerah, biar setiap kita belajar untuk mengaplikasikan kekayaan Kristus di dalam hidup setiap kita, yang meskipun dengan kemiskinan, tetapi kita kaya di dalam kemurahan. Kiranya anugerah dan cinta kasih dan belas kasihan Tuhan turun atas setiap kita, untuk kita menjadi saksi Tuhan yang hidup,
melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam dunia ini, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati.